Kejutan Sintayong tunjuk Yum Ki-hun sebagai pelatih striker timnas Indonesia. Gelandang Fortuna Sittard tegaskan ingin bela skuad Garuda. Indra Syafri resmi coret Jens Reven dan Welber Jardim jelang turnamen di Korsel. Alasan PSSI pakai GBK saat tantang Australia terungkap. Martin Paes dikabarkan batal bela timnas Indonesia lawan Arab Saudi. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih timnas Indonesia, yakni Sintayong, menunjuk seorang asisten baru khusus untuk memoles lini depan skuad Garuda. Pelatih Sintayong jatuh cinta kepada ex-pemain timnas Korea Selatan, yakni Yum Ki-hun. Kabar penunjukan Yum Ki-hun ini pertama kali berhembus oleh media lokal Korea Selatan, yakni Chosun. Seorang sumber dari dunia sepak bola mengungkapkan pada 6 Agustus 2024 bahwa Yum Ki-hun akan bergabung dengan timnas Indonesia di bawah pelatih Sintayong, tulis Chosun. Menurut sumber tersebut, pelatih Yum Ki-hun menerima tawaran dari pelatih Sintayong pada bulan lalu dan mempertimbangkannya dengan matang, jelas Chosun. Yum Ki-hun dinarasikan Chosun bersedia untuk menjadi asisten pelatih timnas Indonesia karena ketulusan pelatih Sintayong dan potensi sepak bola Indonesia. Yum Ki-hun dan Sintayong masih berada di Korea Selatan. Keduanya akan terbang ke Jakarta pada pertengahan Agustus 2024 untuk mempersiapkan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya berterima kasih kepada pelatih Sintayong atas kesempatan yang baik ini. Saya akan pergi ke Indonesia dan belajar dengan baik, jelas Yum Ki-hun. Ketika masih berkarir sebagai pemain pada 1999 sampai 2013, Yum Ki-hun adalah bintang Liga Korea Selatan yang berposisi sebagai winger. Dia pernah bermain untuk Jeonbuk Hyundai Motors, Ulsan Hyundai, hingga Samsung Suwon Blue Wings. Total selama tampil di K-League 1 ataupun kasta teratas Liga Korea Selatan, Yum Ki-hun mencatatkan 328 penampilan dengan perolehan 54 gol dan 75 assist. Yum Ki-hun juga merangkum 57 caps bersama dengan timnas Korea Selatan, termasuk 4 kali berkancah di Piala Dunia 2010 dengan 5 gol dan 5 assist. Kabar yang kurang begitu baik datang dari persiapan timnas Indonesia U19 jelang mini turnamen di Korea Selatan. Dua pemain keturunan timnas Indonesia U19, yakni Jens Reven dan Welber Jardim, dipastikan absen dalam mini turnamen di Korea Selatan yang bertajuk Seoul Cup 2024. Jens Reven dan Welber Jardim akan absen. Kami akan memulai TC tanggal 11 Agustus mendatang, dan kemungkinan besar akan ada beberapa wajah baru yang bergabung dengan tim, ujar Indra Syafri. Absennya dua pemain keturunan yang sukses membawa timnas Indonesia meraih gelar juara Piala AFF memang sudah diperkirakan sejak awal. Baik Jens Reven maupun Welber Jardim memang hanya diberikan izin oleh klubnya untuk ikut dalam turnamen Seoul Cup 2024 dan juga ajang Piala AFF U19 2024 yang baru saja selesai. Jens Reven kini sudah berada di Belanda, tepatnya kembali bersama dengan klubnya yakni FC Dordrecht untuk mempersiapkan musim kompetisi 2024-2025. Senada dengan Jens Reven, Welber Jardim juga akan berkompetisi kembali bersama dengan klubnya Sao Paulo di Brazil pada akhir bulan Agustus 2024 ini. Guna mengisi kekosongan tersebut, Indra Syafri kemungkinan besar akan memanggil dua pemain diaspora baru. Dia adalah Dion Marks dan juga Tim Gibbons. Saran dari Pak Ketua PSSI, Tim Gibbons dan Dion Marks kami bawa ke Korea Selatan. Ini kami sedang komunikasikan dengan klubnya, ujar Indra Syafri. Bintang muda keturunan Surabaya dan juga Yogyakarta incar panggilan timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain potensial Eropa ini baru saja mendapatkan kontrak profesional dari klub kasta teratas Liga Belanda, yakni Fortuna Sittard untuk musim depan. Timnas Indonesia akan kedatangan calon pemain naturalisasi yang juga pemain keturunan asal Belanda. Pemain yang dimaksud adalah Tristan Schoonhuizen. Wonderkid Liga Belanda, yakni Tristan Schoonhuizen, bisa menjadi opsi di lini tengah timnas Indonesia. Tristan Schoonhuizen diketahui mempunyai garis keturunan Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur, dan neneknya lahir di Yogyakarta. Om aku berasal dari Indonesia.
Aku seperempat dari Indonesia, ujar Tristan Schoonhuizen. Sebagai gelandang, Tristan Schoonhuizen punya banyak kemampuan tempur. Dengan postur tegap setinggi 177 cm, ex-wonderkid roda JC itu punya daya jelajah yang mumpuni serta umpan-umpan yang akurat. Tak hanya pengatur serangan, ia juga terkadang menjelma menjadi striker karena nalurinya untuk menciptakan gol sangat tinggi. Mengingat dari Indonesia yang mengalir di tubuhnya, Tristan Schoonhuizen merasa terpanggil untuk memperkuat timnas Indonesia dan timnas leluhur seperti halnya Rafael Struijk dan juga kawan-kawan. Hal itu dilontarkan Tristan Schoonhuizen lewat kanal YouTube Yusa Nugraha belum lama ini. Sang gelandang terlihat sudah tak sabar mendapatkan panggilan dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, yakni PSSI. Menurut Schoonhuizen, belakangan ini ia keranjingan mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Sekarang, aku lebih mengikuti timnas Indonesia, seperti kualifikasi Piala Dunia. Akan sangat bagus kalau mereka bisa ke Piala Dunia. Itu prestasi yang sangat bagus. Tutup Tristan Schoonhuizen. Martin Paes dikabarkan batal membela timnas Indonesia melawan Arab Saudi di match pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Asumsi ini muncul karena Ketum PSSI Erick Thohir tidak tahu menahu saat ditanya apakah Martin Paes akan menjalani sidang ataupun tidak. Saya tidak tahu, Pak Yunus Nusi lebih mengerti dari saya. Saya tidak bisa menjawab, kata Erick Thohir. Sebelumnya, Sekjen PSSI Yunus Nusi memberikan angin surga kepada pecinta sepak bola tanah air. Ia mengatakan Martin Paes akan menjalani sidang CAS pada 15 Agustus mendatang. Kemudian pada Minggu 18 Agustus 2024 akan diumumkan apakah Martin Paes eligible memperkuat timnas Indonesia ataupun tidak. 5 Agustus sidang dan 18 Agustus pengumuman. Kami harap bisa memenangkan, kata Yunus Nusi di Jakarta pada Rabu 31 Juli 2024 kemarin. Jika benar sidang CAS digelar tanggal tersebut, peluang Martin Paes memenangkan sidang sangat besar. Sebab ada banyak pemain di luar sana yang diizinkan berpindah federasi meski pernah membela sebuah negara di usia lebih dari 21 tahun. Kehadiran Martin Paes dibutuhkan timnas Indonesia untuk menghadapi negara-negara raksasa benua kuning di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tergabung di grup C bersama dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Jepang, Australia, dan Arab Saudi merupakan langganan main di Piala Dunia. Sementara Bahrain dan juga Cina, kualitasnya juga tak diragukan lagi di Asia. Nantinya hanya 2 tim teratas yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang finish di posisi 3 dan keempat akan melanjutkan perjuangan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menargetkan skuad Garuda finish 4 besar di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026, timnas Indonesia tentu sangat membutuhkan tenaga dari Martin Paes. Maka dari itu, tenaga Martin Paes sangat dibutuhkan oleh skuad Garuda. Harapannya semoga Martin Paes bisa membela timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, terutama saat menghadapi timnas Arab Saudi di laga perdana. Di laga perdana tersebut, timnas Indonesia wajib memenangkan pertandingan, dan Martin Paes diharapkan bisa tampil di laga itu. Seperti diketahui, Martin Paes memiliki kualitas yang sangat baik. Ia mampu menjadi penjaga gawang terbaik di MLS. Maka dari itu, Sintayong sangat membutuhkan tenaganya untuk bisa memperkuat lini pertahanan skuad Garuda.